ayat 78. Ya, Hud ayat 78. Ya, apa ini? Ibu Elisa, mangga. Sudah dibaca sama Pak Nizun, Ustadz kemarin. Oh, Tapi belum dijelaskan sama Ustadz. Ya, belum gitu dibahas. ya. Iya, Ustadz. Nah, ini kenapa ini saya punya mic nih terganggu nih, ada gangguan nih. Soalnya kalau nggak pakai mic, nggak bagus saya lihat. Saya dengar. Suaranya di YouTube ya, itu nggak ada suaranya malahan Ustaz. Nggak keluar suaranya. Masih belum. Belum. Colokannya apa apanya Ustaz tuh? Katanya kabelnya masalah. Oh, udah ada, udah ada. Ya, ya, maaf ya. Baik, memang nggak bisa. Sudah ada suaranya. Halo, halo, halo. Ya, Kok malah ada? Ada. Adanya di Iriun webcam. Bagus nggak suaranya? ya. Suaranya jauh? Ya, Jauh, bagus. tapi ya terdengar Ustaz. Bagus ya. Dicoba ya. Ya, Pakai ini ya. bisa didengar. Bismillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa amma ba'd. Jadi kita di ayat 87 belum diterangkan gitu. 78 Ustaz. Ayat 78. Ya. Ya. Baik. Ya, A'udzubillahi minasyaitonir Suaranya nggak itu, Ustadz. hilang-hilang Ustaz. Suaranya hilang, hilang, hilang. Ustaz koneksinya Ustaz. Nggak bagus suaranya. Mm-mm. Sinyalnya.
Ustaz, audionya dibuka. Halo, 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 halo. Bismillah. Ya, Ustaz. Udah ada. Ya, Ya, Yakfi, tapi ini Ustaz. nggak tahu nih, bagus apa tidak. Bilang lagi. Ulang. Bilang lagi. Mm-mm. Kabelnya kayaknya nih, kabel speakernya. Halo, 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 Ya, halo, halo, Ada Ustaz, halo, halo. Ya. ada suaranya. Nah, hilang lagi. mm-mm. Kabelnya kalau gitu tuh. Nah, hilang. Halo, Kurang halo. nyambung gitu kayak. Hilang muncul. Halo, halo, halo. Jauh suaranya. Halo, 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 halo. Bismillah, 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 Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Ya, halo, ada. halo, Ada halo. Ustaz, ada. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Ada Ustaz. Ya, Ustaz. Ada, Ada. ada apa hilang lagi? Ada. Ada. Jelas, Ustaz, jelas. Iya, kembali pakai ini lagi nih. Yang gede. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. Waja'ahu dan datang kepadanya. Datang kepada siapa? Datang kepada Lut. Siapa yang datang kepada Lut? Qaumuhu, kaumnya. Itu memang yang dikhawatirkan oleh Nabi Lut. Nabi Lut itu khawatir sekali ya kalau kaumnya datang. Kalau kaumnya datang, terus mereka menyerbu tamu-tamu yang memang sudah diduga oleh Nabi Lut, pasti mereka akan berebut ya, ingin, namanya manusia busuk semua ya, ingin menikmati sama lelaki. Ya. Waja'ahu qaumuhu dan datang kepadanya qaumuhu, kaumnya. Yuhra'una, mereka bergegas. Ya, ilaihi, kepadanya, kepada Lut ya. Wa min qablu, dan sebelumnya kanu, mereka sudah merupakan kebiasaan mereka, ya'maluna sayyi'at, mengerjakan dosa-dosa. Apa saya? Maya bisa ke ke Kak Ina. Dia mau kamu bakar? Enggak.
Jadi memang sebelumnya ini manusia-manusia yang kotor ya. Sebelum datang tamu ini juga sudah begitu. Sudah kebiasaannya mereka sudah merupakan makanan mereka itu berbuat dosa. Qala, berkata Lut, ya qaumi wahai kaumku, haula'i banati, mereka itu, haula'i itulah mereka banati, anak-anak perempuanku. Nabi Lut punya anak perempuan cuma 2 ya. Kenapa banati? Itu artinya bagi Nabi umatnya itu adalah anak-anaknya. Ya. Haula'i banati, mereka itu adalah anak-anak perempuanku. Hunna, mereka anak-anak perempuan itu adharu, lebih suci lakum untuk kalian. Ya, fattaqullah, maka bertakwalah. Takutlah kalian kepada Allah, wala tukhzuni, dan janganlah kalian menghinakan ya fi dhaifi, di depan tetamuku, depan tamuku. Alaysa minkum rajulur rasyid? Apakah tidak ada di antara kalian rajulur rasyid? Ya, seorang yang lurus, ya, seorang yang waras akalnya, itu rasyid. Penyakit, namanya penyakit. Ya. Siapa itu yang ngasih tahu tuh kalau bakalnya ada tamu ya, dalam beberapa riwayat. Nah, beberapa riwayat itu istrinya tuh yang ngasih tahu. Oh, tuh ada tamu-tamu tuh yang waduh, ini makanan empuk istilahnya. Ya. Dan dalam tafsir Al-Munir ya dikatakan bahwa Profesor Dr. Muhammad Zuhaili mengatakan bahwa itu mereka itu datang karena dikasih tahu oleh istrinya memang ya, saking senangnya mereka dapat berita itu, waduh mereka berduyun-duyun, berbondong-bondong, bergegas itu. Untuk apa itu? Untuk mereka perkosa, maaf ya. Ya, kalau begitu kan sudah sangat buruk sekali. Ya, jadi yang namanya perbuatan keji itu sudah sedemikian mendominasi dan menjadi kebiasaan. Ya, satu hal yang lumrah. Bukan satu hal yang aneh. Ya, maka Allah katakan wa min qablu, Allah kata wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at. Maksudnya itu tidak aneh ya kalau mereka berbuat seperti itu. Sebelumnya juga sudah begitu. Ya, sebelumnya nggak aneh. Ya, sudah merupakan kebiasaan mereka ya melakukan perbuatan-perbuatan yang keji seperti itu. Nah, jadi itu sudah mendarah daging bagi mereka. Susah untuk diubah. Ya, sampai mereka disiksa itu dalam keadaan seperti itu. Disiksa oleh Allah dalam keadaan mereka berbuat seperti kebiasaan mereka, berbuat keji, laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ya, itu yang di dalam surah Al-Ankabut ayat 29, surah 29 ayat 29. Ya, Nabi Lut itu mengatakan, "Innakum latatuna ar-rijala wa taqta'una sabila." Apakah kalian itu mendatangi kaum laki-laki gitu dan memutus jalan? Maksudnya memutus jalan itu dengan laki-laki dengan laki-laki itu tidak ada jalan nanti. Ya, jalan keturunannya terputus. Nah, ini aneh-aneh saja, laki dan laki, perempuan dengan perempuan. Ya, nanti generasi bisa terputus. Ya, generasi bisa terputus. Nah, sekarang yang sedang ramai diperbincangkan itu masyarakat Jepang ya. Banyak rumah-rumah yang dikosongkan, rumah-rumah mewah kosong. Ya, ada satu desa itu bukan satu desa, beberapa desa. Itu seperti desa mati. Kenapa? Karena tidak ada penghuninya. Dijual murah juga tidak ada yang beli. Itu kenapa? Karena hampir dikatakan punah perempuan dengan, jadi
rata-rata pada takut menikah, alasannya takut punya anak. Tuh, padahal mereka melakukan perzinaan. Ya, banyak ya. Tuh, tapi ya meskipun ada Allah menolong ya dengan banyaknya orang Jepang masuk Islam, tapi itu sangat menakutkan sekali, ya, sangat menakutkan sekali. Itu yang disebut wa taqta'una sabil. Wa ta'tuna fi nadikumul munkar, dan mereka melakukan di nadi itu forum-forum, di forum kalian kemungkaran. Jadi melakukan kemungkaran bersama-sama. Ya. Nah, jadi sampai mereka disiksa oleh Allah, mereka dalam keadaan berbuat fahisyah. Maka Allah katakan wa min qablu kanu ya'malun sayyi'at. Sebelumnya istilahnya jangan heran, sebelumnya juga sudah begitu. Ya. Nah, apakah Nabi Lut diam? Nabi Lut tidak diam. Nabi Lut itu begitu rumahnya, depan rumahnya itu penuh dengan laki-laki yang garang, yang hendak menerkam mangsanya. Ya, Nabi Lut ya seorang pemimpin, ya tidak boleh takut. Dia katakan, ya qaumi, wahai kaumku, haulai banat, itu anak-anak perempuan, itu anak-anakku semua. Maksudnya ada anak-anak perempuan, meskipun bukan anaknya Nabi Lut, itu dianggap sebagai anak. Ya, kayak misalnya Aisyah, semua orang beriman mengatakannya Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Ya, jadi Nabi Muhammad bapaknya orang-orang beriman. Begitu ya. Nah. Hunna atharul lakum, mereka itu lebih suci bagi kalian. Fattaqullah, takutlah kalian kepada Allah. La tukhzuni fi dhaifi, jangan bikin malu. Jangan bikin malu saya. Nah, ini namanya apa ini? Ini namanya ingkarul munkar. Jadi ada kemungkaran tidak boleh diam. Ada kemungkaran, kasih nasihat. Ya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, maka lakukanlah perubahan dengan tangannya. Dengan tanda tangannya. Fa'ilam yastati' fa bilisani, kalau tidak ya dengan lisannya, dengan nasihat. Itu namanya amar ma'ruf nahi munkar, itu harus berjalan. Ya. Wa'ilam yastati' fa biqalbi, kalau tidak bisa ya dengan hati. Wa dzalika dha'ful iman, dan itu adalah iman yang paling rendah, yang paling lemah. Ya. Dan Nabi Lut itu bukan ngomongnya itu takut begitu, ya. Nabi Lut sampai mengatakan, alaisa minkum rajulun rasyid. Di antara kalian memang tidak ada orang yang waras tuh. Rasyid itu artinya akalnya sehat, nggak ada yang akalnya sehat kan. Ya. Jadi tampak sekali ya bagaimana Nabi Lut itu kasih nasihat kepada kaumnya tanpa basa-basi, tanpa rasa takut. Dan memang harus seperti itu etikat dakwah tuh begitu. Ya, dan harus mau ambil risiko. Baik, itu ya. Sekarang di ayat 79. Ayat 79, Bu Elisa, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid. Qalu, mereka berkata, laqad, sungguh, alimta, kamu telah mengetahui, ma, tidak ada, lana, bagi kami, fi banatika, pada putri-putri kamu, min hak, dari yang hak. Wa innaka, dan sungguh kamu, la ta'lamu, telah mengetahui, ma, apa yang nurid, kami kehendaki. Mereka menjawab, sesungguhnya engkau pasti tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan atau syahwat terhadap putri-putrimu. Dan engkau tentu mengetahui
apa yang sebenarnya kami kehendaki. Sadaqallahul azim. Ya. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق. Itu bacanya. Jadi min haq. Tasydid dulu baru qalqalah gitu, Bu. Ya, Ya. min haq. Qalu laqad karena dal itu kan qalqalah tuh. Mesti jelas itu mantunya. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. Qalu mereka mengatakan kaumnya Lut nih ya. Laqad sungguh benar-benar alimta kau sudah tahu malana ma tidak ada atau tidaklah lana hak bagi kami ya fi banatika terhadap anak-anak perempuanmu atau malana tidak ada bagi kita tidak memiliki fi banatika pada anak-anak perempuanmu min haqqi sedikit pun hak kita tidak punya hak sedikit pun untuk anak-anak kamu. Itu sebenarnya bahasanya begitu tuh ya, kita tidak punya hak sedikit pun terhadap anak-anak kamu. Memang bukan istri mereka. Tapi itu kata-kata kata-kata uh, istilahnya apa ya? Menyimpangkan maksud. Itu kalimat haqqin urida bihil batil. Ya, kalimat hak tapi maksudnya batil. Ya, memang mereka tidak punya hak terhadap anak-anaknya Nabi Lut karena bukan istri mereka kan? Nah, memang anak-anak perempuan itu yang Nabi Lut katakan anak-anak perempuan Nabi Lut itu bukan istri-istri mereka, mereka tidak punya hak. Loh, padahal yang dimaksud oleh Nabi Lut adalah nikahi mereka, kamu punya hak. Nah, jadi sepertinya benar ya. Ya, saya tidak punya hak sedikit pun terhadap anak-anak kamu itu. Ya memang iyalah. Ya, bukan istrinya. Tapi itu namanya kalimat haqqin urida bihil batil. Kata-kata yang benar, tapi maksudnya adalah batil. Maksudnya apa? Saya tidak ingin perempuan, saya maunya laki-laki. Ya. Makanya mereka mengatakan wa innaka la ta'lamu ma nurid. Dan sesungguhnya engkau la ta'lamu benar-benar mengetahui ma nuridu apa yang kita inginkan. Nabi Lut ya tahu lah. Tapi Nabi Lut hendak meluruskan ya, meluruskan sajiah mereka, meluruskan apa namanya kecenderungan mereka. Tapi bagaimana ya? Manusia sudah rusak seperti itu. Orang kalau sudah merasakan nikmatnya berbuat dosa besar itu jadi terasa nikmat ya, dan sulit untuk keluar dari jaringan atau dari cengkeraman dosa besar itu. Orang terjerat narkoba, keluarnya sulit. Terjerat perzinaan, pelacuran, keluarnya sulit. Terjerat sindikat apapun, aduh, keluarnya sulit. Ya, bukan satu hal yang mudah. Ya, kecuali Allah menyayangi mereka. Baik. Jadi itu sudah terjadi terjadi apa namanya dialog, nasihatnya tidak berhenti. Baik, ayat 80 Ibu Eti. Baik, Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala lau anna li bikum quwwatan au abi ila ruknin syadid. Qala Lut berkata, lau ana sekiranya sungguh
aku memiliki bikum untuk kalian kekuatan, atau awi, aku dapat berlindung ila rukni kepada keluarga syadid yang kuat. Dia Lut berkata, sekiranya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku lakukan. Shadaqallahul adzim. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. Qala Lut mengatakan, lau anna, andaikan saja bahwa aku punya, aku mempunyai bikum untuk menghadapi kalian, mempunyai kekuatan, au awi, atau aku dapat berlindung ila ruknin syadid, kepada keluarga, atau kepada rukun itu rukun dalam bahasa Arab tuh bisa artinya tiang pancang, bisa artinya tiang rukun Islam, tiangnya Islam gitu kan. Tapi bisa juga artinya keluarga, rukun. Ya. Jadi apa itu maksudnya? Ini sebenarnya ada dua penafsirannya. Penafsiran pertama bahwa Nabi Lut diancam, ya. Nabi Lut diancam, maka dia katakan, andaikan saya punya kekuatan, ya, untuk memerangi kamu, saya sudah lakukan, saya perangi kamu. Ya. Atau andaikan saya bisa berlindung pada keluarga yang kuat, saya akan berlindung. Ya, sehingga kalian tidak akan bisa menyentuh tamu-tamu saya. Itu makna pertama itu. Ya, jadi Lut merasa diancam. Nah, ya, yang kedua, Lut yang ancam mereka. Jadi Lut ancam mereka. Saya punya kekuatan, saya bantai kalian. Ya, saya perangi kalian. Tapi itu, atau kalau saya tidak bisa perangi kalian, saya akan bisa lindungi ini karena saya punya keluarga yang kuat. Ya. Diketahui ya, keluarganya Nabi Lut ya jauh. Ya. Nabi Lutnya dekat Yordania, di Nabi Ibrahimnya di Palestina. Ya, itu nggak bisa berlindung kepada keluarga yang kuat tentu. Nah, berarti itu dua penafsiran itu ya. Jadi masing-masing kalau dalam ini ya, dalam penafsirannya, penafsirannya Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, itu Nabi Lut yang mengancam. Karena Profesor Dr. Wahbah Zuhaili itu ingin memperlihatkan bahwa Nabi Lut itu kuat. Nabi Lut itu tidak takut sama sekali. Jadi dia katakan, wa ba'da hadhil makhawif min al-fadihati, qala Lut liqaumihi mutawa'idan. Lut berkata dengan mengancam kepada kaumnya. Law kana ladayya quwwatun tuqatilu ma'i, أو عشيرة تؤازرني وتنصرني عليكم وتدفع الشر عني لكنت قاتلتكم وحلت بينكم وبين ما تريد. Andaikan saya punya kekuatan, ya, punya pasukan yang bisa memerangi kalian, kalian sudah aku perangi. Jadi itu sudah merupakan ancaman itu. Ya. Atau keluarga yang bisa membantu saya untuk memerangi kalian.
atau untuk menolak, untuk membela saya dari segala keburukan yang kalian akan lakukan itu. Ya, itu ya. Sehingga apa yang kalian lakukan tidak terjadi. Baik, itu ya. Sudah sedemikian rupa itu. Sudah mulai klimaks ini. Kalau dalam drama ya. Jadi Nabi Lut itu sedang apa ini? Nabi Lut sedang membela ini, membela tamunya, jangan sampai disentuh itu. Baik, sekarang ayat 81. Ustaz, boleh Ayat tanya 80. sedikit, Ustaz? Silakan. Ya, itu kan tadi ada dua pendapat yang disampaikan Ustaz, dua penafsiran. Yang satu sepertinya menunjukkan bahwa Lut itu lebih kuat gitu ya. Tapi yang satunya justru kontras ya. Sepertinya Lut itu lemah, jadi kayaknya mengandalkan keluarga atau orang lain. Jadi bagaimana itu Ustaz? Kita kalau sudah ada dua pendapat kayaknya menurut saya ini kontras gitu. Iya. Yang satunya seakan-akan Lot benar-benar nggak punya kekuatan gitu menghadapi umatnya yang kecil itu gitu. Iya. Jadi kenapa Profesor Dr. Wahbah Zuhaili itu berpendapat ke yang memperlihatkan bahwa Lut itu yang mengancam? Ya, karena dari awal itu Lut, Allah memperlihatkan Lut itu tidak ada takut kepada kaumnya. Ya, dari awal Allah memperlihatkan Lut tidak ada takut kepada kaumnya. Ya. Di mana itu kita lihat? Mulai dari ayat ini ya, ayat 78, di mana Lut mengatakan, ya qaumi haula ibadati. Kunna baharulakum. Wahai kaumku itu kan ada perempuan tuh. Ya, gadis-gadis itu banyak. Mereka itu lebih suci, lebih mulia untuk kalian. Ya, enggak ada takut sama sekali. Fattaqullah, hati-hati dengan Allah. Ya. Wala tukhzuni fi dhaifi. Wala tukhzuni fi dhaifi. Jangan kalian bikin aku jangan memalukan saya. Jangan mempermalukan saya di depan tamu-tamu saya. Coba di buntutnya itu, alaysa minkum rajulun rasyid. Memang tidak ada di antara kalian orang yang otaknya waras. Bahasa kita yang itu. Hadza rasyid. Rasyid itu artinya orang cerdas, mengerti mana yang hak, mana yang batil, itu rasyid. Alaysa minkum rajulun rasyid. Jadi dari awal itu ditampakkan bahwa lu tidak ada takut sama sekali. Tidak ada takut. Ya. Ketika kaumnya mengatakan, kamu kan tahu, ya, kita tidak ingin perempuan. Ya, kamu sudah tahu kecenderungan kita kemana. Ya. Nah, jadi kenapa ya diulang-ulang lagi ngomong begitu? Kita nggak butuh itu. Kamu ngomong kayak gitu kita nggak butuh. Diulang-ulang ngomong begitu, nasihat begitu, nggak laku. Nah, tiba di ayat 80, Lut mengatakan, lo anna li bikum quwwah. Ini membacanya itu harus dengan sastra ihtibak. Jadi apa tuh? Lau anna li bikum quwwatan uqot atau laqataltukum. Itu. Andai kan saya punya kekuatan, punya angkatan bersenjata. Dalam bahasa Arab itu quwwatun bahriyah, angkatan laut. Ya, quwwatun askariyah, angkatan perang. Gitu, Bu. Jadi kuwah itu adalah bukan kekuatan, asal kekuatan, bukan, pasukan perang. Ya. Jadi dalam keadaan Lut itu sendirian, dia bukan ngomong, aduh saya punya angkatan perang, saya sudah habisi kalian, saya sudah perangi kalian. Itu kan ancaman itu. Ya. Nah, nggak takut Lut itu. Nah. Jadi dalam
sastra ihtibaknya tuh lau anna li bikum quwwatan laqataltukum. Andaikan aku punya angkatan bersenjata, sungguh aku sudah perangi kalian semua. Lihat, untuk memperlihatkan kepada kaumnya bahwa Lut sangat tidak suka, bahwa itu memang patut diperangi. Orang-orang seperti mereka ini patut untuk dibunuh. Begitu ya. Nah, diperangi itu pasti pakai senjata kalau kuat itu. Ya. Au awi ila ruknin syadid. Ya. Apa tuh? Ah, ah. Itu asalnya lau annali lau maksudnya itu lau yumkinuni an awiya ila ruknin syadid sa'awi ila ruknin syadid. Maksudnya apa? Andaikan saya ada keluarga yang kuat untuk melindungi tamu saya akan minta pertolongan keluarga saya. Tapi ini tidak ada. Ya. Tapi ini tidak ada. Tapi Lut sudah katakan itu. Tapi ini tidak ada. Jadi di yang terakhir itu ada terlihat nggak ada jalan. Ya, kekuatan tidak ada, pasukan perang tidak ada, keluarga besar yang bisa melindungi mereka, membela Lut tidak ada. Jadi nggak ada perlindungan kan? Tapi tidak memperlihatkan sedikit pun ketakutan kepada kaumnya itu Lut. Tapi di akhir ada terlihat ya bahwa dua ya, menyerang mereka supaya tidak ada perbuatan itu, tidak terjadi perbuatan itu, atau melindungi tamu-tamu ini juga supaya tidak terjadi perbuatan itu, gagal. Jadi apa yang dikatakan oleh Lut itu arahnya bagaimana itu bisa digagalkan. Tapi yang terakhir ini kita kasihan ya, Lut itu saya nggak ada kekuatan, tidak punya ya keluarga yang bisa melindungi tamu ini, nggak punya. Tapi Lut memperlihatkan ya, mereka kamu tuh jelek begitu. Ini kalian pantas diperangi, mereka pantas untuk dilindungi. Nah, sikap kalian nggak benar. Jadi posisi Lut itu ada di tengah-tengah ya, supaya ini terlindungi, mereka tidak berbuat keji. Itu posisinya tuh Lut. Ya. Baik ya. Ustadz, maaf satu Ya. lagi. Jadi kembali pada 79 ya Ustadz. Ada ya qaumi haula'i banati. Nah itu kata qaumi dengan banati ini tentunya beda orang ya Ustadz ya. Ya. Yang satu, jadi yang qaumi itu benar-benar kaumnya Lut yang sudah memang menetap di negeri itukah? Kemudian Ya, banati ya ini. kaum itu maksudnya yang di hadapannya Nabi Lut itu, mereka yang berbondong-bondong pengen lihat tamunya Lut yang ganteng-ganteng. Oh gitu ya. Ya. Banati di sini berarti Banati itu putri-putri. anak-anak perempuanku. Ya, Nabi Lut anaknya cuma 2 perempuan. Tapi dalam kamus ini ya, kenapa banati anak-anak perempuanku, berarti kan jamak tuh. Ya. Nah, dalam kamus agama atau dalam kamus agama Islam bahkan Nabi itu bapaknya kaumnya. Ya. Ya, seperti istrinya adalah ibunya kaumnya. Misalnya Aisyah Ummul Mukminin. Aisyah ibunya orang-orang yang beriman. Nah, jadi kita panggil Aisyah ya Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Ya. Jadi kalau seorang nabi mengatakan haula ibanati, mereka adalah anak-anak perempuanku. Maksudnya mereka adalah orang-orang yang beriman. Jadi Ya. bukan anak kandung gitu ya Ustadz maksudnya. Bukan. Anak-anak perempuan yang beriman. Karena banati ya. Berarti ini memang sama-sama kaumnya Lut ya, hanya satu Ya, memang sama-sama. menjadi kamu. Baik Ustadz, terima kasih.
Nah, ya itu. Tapi saya sih melihat kasihannya sama Nabi Lut ketika di akhir itu dia katakan, andaikan saya punya keluarga besar, ya pastilah saya sudah perlindungkan ini semua tamu nih supaya kalian tidak melakukan kekejian. Tapi itu cepat ditanggapi oleh para malaikat ya. Di ayat 81-nya tuh. Tapi kalau Nabi Ya, Ibrahim bukannya nggak jauh Ustadz dari Nabi Lut tinggalnya? jauh, Oh, jauh. jauh. Nabi Jadi Ibrahimnya di Kanaan, Palestina. Ini di jadi Yordan jauh loh, Bu. jadi waktu malaikat ke rumah Nabi Ibrahim mau ke Nabi Lut tuh ya juga bukan di situ aja gitu ya Ustadz, di tetangga Enggak. desa. Ya, mampir dulu di Nabi Ibrahim, baru ke Nabi Lut. Habis Nggak usah jalan istilahnya mereka. mampir tapi jauh banget. Mampir selesai, hilang langsung ke rumahnya Nabi Lut kan nggak usah jalan kan? Baik. Sekarang ayat 81. Siapa nih? Ayat 81 mana nih orangnya nih? Bu Lydia. Baik, Pak Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ya Lutu inna rusul rabbika lan yasilu ilaika fa asri bi ahlika bi qita'in minal lail fa asri bi ahlika bi qita'in minal laili wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atak innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahumus subuh alaysa subuhu biqarib. Qalu, malaikat berkata, ya Lut, wahai Lut, inna sungguhnya kami rusulu utusan-utusan Rabbika dari Tuhanmu, layasilu dan tidak akan mengganggumu, dan tidak akan mereka mengganggu ilaika kepadamu, faas ribi ahlika, maka berjalanlah dengan ahli ya keluargamu, biqitain pada sebagian minalail malam, wala dan janganlah yaltafit mereka melihat ya, menoleh, minkum di antara kalian, wala yaltafit janganlah menoleh, minkum di antara kalian, ahadun seorang pun, kecuali amraatak istrimu. Innahu sesungguhnya dia ini kemana nih perginya Pak Ustadz? Ini kepada ininya kah, musibahnya kah? Musibah yang menimpanya, apa yang asabahum menimpa mereka. Musibah menimpanya, asabahum menimpa mereka. Inna sesungguhnya mau'idahum waktu yang dijanjikan pada mereka as-subuh adalah subuh. Alaisa bukankah subuh tersebut biqarib sudah dekat? Artinya mereka para malaikat berkata, wahai Lut, sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan dapat mengganggumu. Sebab itu, pergilah bersama keluargamu pada akhir malam dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang kecuali istrimu. Sesungguhnya dia juga akan ditimpa siksaan yang menimpa mereka. Sesungguhnya saat terjadinya siksaan bagi mereka itu pada waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Ya, baik, Ustaz.
Tadi tanya innahu musibuha ya. Ya, Hud. Hu-nya itu ho-nya Kemana? itu namanya dhamir sya'n. Dhamir sya'n itu kata ganti untuk satu urusan, Oh, ya, 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 ya. Urusan untuk ya. satu urusan. Ya. Iya, iya. Syukuran Pak Ustadz. Misal Oh, di sini namanya dhamir sya'n. Sya'en itu tulisannya gimana? Sya'nun, shin hamzah nun, shin alif di Sya'nun. atas hamzah sya'n. Namanya dhamir sya'n. Satu Dhamir. kata ganti untuk urusan. Seperti misalnya sabda Rasul yang mengatakan innahu la yadkhulul jannata ahadun bi'amali. Sesungguhnya nyanya kemana itu? Hmm. Nyanya kemana itu tidak ada sebelumnya ya. Sesungguhnya aja gitu. Iya. Luhu ya Ya. Ustaz. Iya. Jadi namanya dhamir sya'n. Tapi Baik, itu sekarang selalu mufrad, tunggal Pak Ustadz. iya, Apa iya. apa namanya? Selalu hu. Selalu Selalu hu. Nggak selalu. pernah. Ya. Nggak ada jamak, nggak ada perempuannya ya. Nggak ada. Nggak ada. Syukuran Pak. Baik, ini kemudian ini ya. Masalahnya Nah, perjalanannya. Bikin in. dekat minal lail. Iya. Ya. Qalu ya Lut. Mereka mengatakan, "Hai Lut, inna rusul rabbika." Sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Ya, jadi Nabi juga nggak tahu kalau itu adalah malaikat kan? Lan tidak akan yasilu mereka sampai ilaika kepadamu. Ya kan mereka nggak bakal menyentuh kamu. Jadi kamu mau berlindung kepada keluarga besar apa segala yang kuat untuk melindungi kita, kita ini utusan Tuhan. Ya, kita ini utusan Tuhan. Ya, mereka tidak akan bisa menyentuhmu. Nah, saat itu tuh, ya dibutahkan mata mereka. Ya, bagaimana caranya tidak menyentuh, tidak sampai kepada Lut tuh dibutahkan oleh Allah matanya. Ya, mata mereka dibutahkan sehingga mereka tidak bisa jalan. Ya gimana coba? Ya, mereka tidak bisa jalan. Mana ayat yang menyebutkan itu? Ya, tidak bisa jalan, tidak bisa maju, tidak bisa pulang ke rumah mereka. Ya, mana itu ayatnya mengatakan itu ada dalam surah Al-Qamar, surah 54. Surah Al-Qamar ayat 37. Ya. Walaqad rawaduhu an dhaifihi. Hah? Kenapa? Kenapa? Ya, walaqad rawadu, dan sungguh benar-benar mereka rawada yurawidu itu artinya ya, membujuk. Ya, mereka membujuk Lut an dhaifihi agar menyerahkan tamu-tamunya. Ya, fatamasna a'yunahum, maka kami butakan mata mereka. Tamasa itu ya, buta sampai tidak ada hitam-hitamnya gitu, putih semua itu. Ya, lihat tuh betapa dahsyatnya Allah menyiksa mereka. Fadhuqu adzabi wa nuzur. Ya, maka rasakanlah siksaku dan peringatan-peringatan, atau apa tuh bahasa kitanya, basyiru wa nadhiru, nuzur. Ya, pemberi kabar gembira dan peringatan. Tapi ini maksudnya adalah nggak bisa ngaji kan? Kita tempat yang di bawah. Keduanya kemana? Hah? Terus Bapak nggak boleh ngajar? Hari majan kemana coba? Jadi kalau nuzur itu jamaknya Nadoro.
Ya, nadhir, nadhir peringatan. Tapi atau nadhirah ya. Nadhirah artinya itu peringatan-peringatan atau bahasa kitanya itu apa sih Bu kalau bahasa Arabnya akibat tuh? Sampai pecah saya kalau ada anak nangis saya nggak bisa berpikir. Nah, jadi bisa artinya peringatan, bisa artinya sanksi ya, sanksi-sanksi. Mau cari kata sanksi saja susahnya. La ilaha illallah. Ya, jadi dalam keadaan mereka itu buta, dalam keadaan mereka itu matanya dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala, buta semua itu. Nah, saat itulah malaikat mengatakan fa'asri, ya, fa'asri maka lakukanlah perjalanan malam. Ya. Fa'asri dari kata asro yusri. Fa'asri maka lakukanlah perjalanan malam di ahlika bersama keluargamu. Biqit'in minal laili pada sebagian malam. Wala yaltafit minkum. Dan janganlah menoleh di antara kalian ahadun satu orang pun. Ya, illam ra'ataka kecuali istrimu. Istrimu jangan dibawa. Ya. Ya, istrimu jangan dibawa. Atau istrimu kalaupun dibawa mereka akan menoleh. Kenapa kalau menoleh nanti akan ada rasa sayang, rasa kasihan. Jadi akan kembali ke situ padahal siksanya sudah pasti. Sudah pasti. Jadi di sini nih pandangannya bahasanya apa tuh? Ada yang mahdzuf. Mahdzuf itu ada yang tersirat, tidak tertulis. Ya. Jadi sepertinya mengatakan fa'asri bi ahlika biqit'in minal laili. Nah, jadi pergilah kamu di sebagian malam bersama keluargamu. Wala yaltafit minkum ahadun. Jangan ada satupun di antara kalian yang menoleh ke belakang. Illa mra'ataka kecuali istrimu nanti akan menoleh. Ya. Innahu musibuha. Sesungguhnya ia akan innahu musibuha. Sesungguhnya ia akan menimpa dia ma'asabahum, apa yang menimpa mereka. Jadi ini ketemu nih. Yang menimpanya apa? Yang menimpanya adalah ma. Ya. Jadi sesungguhnya apa yang akan menimpa mereka juga pasti menimpa istrimu itu. Siksanya itu. Ya. Nah, jadi jangan menoleh, kalau menoleh akan terkena siksa. Ya, istrimu menoleh, istrimu terkena siksa. Ya, dengan siksa yang sama yang Allah timpakan kepada kaum Sodomi itu. Baik. Inna maw'idahumus subh. Sesungguhnya mau'id itu waktu yang dijanjikan untuk mereka itu subuh. Jadi siksanya akan datang di waktu subuh. Sampai matahari terbit. Di ayat yang lainnya, alaysa subhu biqarib, bukankah subuh itu sudah dekat? Jadi ayat bergegas. Jadi Lut dengan keluarganya keluar, nggak ada yang lihat. Kaumnya nggak ada yang lihat. Ya, apakah perempuan-perempuan kena? Ya itu ya yang dalam beberapa riwayat rupanya perempuan-perempuannya juga sama, perempuan dengan perempuan melakukan sihak namanya. Maka dibinasakan semua kecuali mereka yang beriman. Mana tuh ayat yang mengatakan bahwa orang-orang yang beriman itu diselamatkan? Ayatnya ada.
Di surah 51 surah Ad-Dzariyat. Surah Ad-Dzariyat ayat 35-36. Ya, Allah mengatakan fa akhrajna man kana fiha. Maka kami keluarkan orang yang ada di daerah itu dari 3 desa ya, minal mu'minina, dari orang-orang beriman. Orang-orang beriman kami keluarkan semua. Ya, dari situ. Fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin. Ya, maka kami tidak jumpai yang ada di situ selain rumah dari orang-orang beriman. Ya, semuanya diruntuhkan. Baik, dalam surah Dzariyat. Mana ayat yang menunjukkan bahwa itu dimulai subuh sampai matahari terbit? Ya, surah Al-Hijr, surah ke-15. Ya, karena Allah mengatakan surah Al-Hijr ayat 73. Fa'akhadathumus sayhatu musyriqin. Ya, lalu mereka disambar oleh satu jeritan. Ya. Musyriqin saat matahari terbit. Ya, sampai matahari terbit. Kenapa waktu itu yang dipilih? Karena saat itu ya mereka kumpulnya itu di saat itu. Jadi disebutnya wasabab ikhtiyari hadzal waqt kaunum mutajammi'ina fi masakin. Tapi itu apa namanya? Jadi di sistemnya di waktu subuh, jadi orang-orang yang tadinya nggak datang di situ, ya sampai penuh. Jadi ibu lihat pemandangannya seperti apa kalau kita bayangkan ini rumahnya Nabi Lut, ya yang malam datang itu, yang dibutakan matanya, ada orang-orang yang belum datang pada datang gitu. Sampai waktu subuh. Semua berkumpul di situ, ribuan orang, ya kita bayangkan kita berkumpul. Nah saat subuh itulah mereka disiksa oleh Allah, ya disiksa oleh Allah. Sampai kapan itu berlangsungnya? Sampai matahari terbit. Jadi lama tuh itu, lama itu. Istilahnya kalau gempa itu gempa yang cukup lama. Tapi disebutnya sayhah, ya sayhah itu teriakan. Ya, jadi bersama teriakan malaikat itu tanah itu diangkat ke atas terus dibanting. Ya, itu yang Allah katakan wa ja'ala 'alaiha safila. Terus dilemparin batu. Ini waktunya ya. Sudah jam 5:30 lewat. Insya Allah. Ya, saya kira cukup lah. Bentar. Ya, sudah selesai lah ini sampai ayat 81. Sampai 81 ya? Iya, mestinya sampai ini ya, sampai ayat 83 ya. Waktunya nggak cukup. Jadi kisahnya sampai ayat 83 itu. Ya. Bisa tentang Lut ya? Ya, tentang Nabi Lut. Ini waktunya. Udah lewat. Ya, karena saya terlambat tadi. Terus ada Itu masalah dengan speakernya. ya
Cari kabelnya ini di mana nih? Harus tahu namanya ini baru bisa beli, baru bisa cari. Tanya sama di tempat yang belinya susah. Iya, lupa belinya di mana ini. Iya. Ustaz. Udah punya cucu 2 jadi lupaan. Bukan belinya lewat online ini. Bisa dicari di itu historinya. Iya, nanti Ya. coba. Baik Ustaz, terima Iya, kasih banyak jazakallahu khairan katsiran, dan Bapak Ibu iya. terima kasih sudah eh, hadir di kelas menarik Mas sore ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan pekan depan, dan semua dalam keadaan sehat walafiat tentunya untuk bisa bergabung kembali, dan kita tutup dengan alhamdulillah dan kabar majlis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.